Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini masih bisa buat video, yaitu tentang bagaimana cara awal atau mengatasi lahan yang terkena jamur tapi mau ditanami lagi tepat waktu. Hari ini musim kemarau, saatnya kita basmi cendawan-cendawan jamur. Nah, itu nanti pas pada bagian ada cangkul itu, itu nanti akan saya manfaatkan untuk media semai. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut. Yang pertama yaitu mengenai lahan yang sudah terserang jamur tapi mau ditanami lagi. Nah, sekaranglah waktunya paling tepat untuk mengantisipasi dalam artian mengolah lahan. Nah, kalian cangkul atau koret atau apapun, matikan rumputnya dan singkirkan dari lahan itu, baik itu menggunakan karung atau dikumpulkan atau bagaimana, terserah. Intinya tanah di lokasi usahakan terpapar sinar matahari secara langsung. Tujuannya untuk membunuh atau mematikan cendawan jamur, bakteri ataupun patogen yang ada. Nah, selanjutnya pada media atau apa ini namanya, lahan ya, sebaiknya bila mana terlalu rimbun, nah dilakukan pemangkasan, karena ini tujuannya untuk pensterilan. Jadi sebaiknya dilakukan pemangkasan. Beda halnya dengan yang ada tanamannya. Olah lahan tentu beda masa, beda cara. Nah, kalau mau penanaman, upayakan terpapar sinar matahari secara langsung di area yang akan ditanami pada awal musim hujan. Nah, kemudian ini ada sungkup, ini ada kerikan tanah atau lapisan tanah atas. Nah, ini di area lahan yang sudah terkena jamur, sebaiknya ini dibiarkan di sini dulu atau di tempat yang panas. Intinya seperti itu. Nah, seminggu atau beberapa hari bebas itu dibolak dibalik agar cendawan jamurnya mati. Nah, kenapa saya tidak langsung ambil pakai pungi? Itu tidak, karena satu menekan biaya, yang kedua yang jelas ini saya merasakan ya lebih aman yang seperti ini. Nah, kemudian penjelasan lagi. Nah, kenapa plastik sungkup tidak boleh terpapar sinar matahari ya? Ini hanya cahaya yang masuk, hasilnya itu embunnya ya. Selain plastiknya ini baru, tentunya ya embunnya itu lebih stabil. Nah, kemudian di sini ya, ini kelembabannya tetap terjaga. Nah, ini teman-teman, ini yang terpapar sinar matahari di bagian pojoknya seperti ini ya. Keringnya kelewatan ya, sangat kering. Kemudian yang sebelah sana juga ini enggak maksimal. Nah, jadi intinya bila kalian menyemai itu jangan sampai ada sinar matahari yang memapar seperti itu secara langsung ya. Intinya seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, seperti itu. Nah, seperti itu lebih bagus. Itu tetap terang tapi nggak terpapar sinar matahari. Nah, tanahnya akan lebih cepat kering. Nah, kemudian gimana? Ini ada yang masih hidup, yang lolos dari cendawan jamur, seperti video saya yang sebelumnya. Kalau dicabutin lebih resiko, iya, tapi saya nekat
karena ini tinggal 1 atau 2. Jadi bila ini lolos, ini akan tumbuh lebih sehat. Karena apa? Ya, cendawan yang di sekitaran perakaran ini itu akan mati terkena sinar matahari. Intinya seperti itu. Bila dekat atau sempat itu sebaiknya disiram. Tapi bila nggak bisa menyiram, cukup dikasih kedebok pisang atau apalah, intinya agar tidak terlalu kering. Memang perakaran yang di atas permukaan tanah topsoil ini sudah dipastikan putus dan terganggu. Tapi bila mana banyak akar yang ke dalam, karena kita nggak tahu yang ke dalam berapa, yang di luar berapa, maka ini hanya mode nekat saja ya, karena ini sudah banyak yang mati. Nah, kemudian untuk penanaman baru, syukur-syukur kalian bisa membuat lubang tanam. Nah, misal ini ya, ini tajarnya di area sekitaran sini 70-70 atau 50-50 ya, yang dalam. Kemudian nanti diisi dengan media seperti ini, itu juga sangat bagus. Nah, posisinya jangan terlalu mendadak menanami, atau misalkan hari ini diisi langsung ditanami, itu sebaiknya jangan. Bila mana harus seperti itu, maka lubang tanamnya di sini, penanamannya jangan di atas lubang tanam yang sudah terisi. Intinya seperti itu. Tapi tetap lebih aman dibiarkan 4 hingga 5 bulan atau syukur-syukur 6 bulan ke atas. Ya. Lubang tanam yang sudah terisi itu akan memberikan efek sehat kepada tanah yang lebih daripada penanaman secara langsung, karena dalam proses pengisian itu mikroorganisme yang ada dalam media yang diisikan itu belum sempurna mengurai rerantingan dan sebagainya, dan itu menimbulkan gas metan atau zat yang bahaya bagi tanaman. Nah, seperti di sini, ini akan dibuat lubang tanam, kemudian ini akan dicabut. Nah, terus di sini, nah intinya seperti itu. Nah, bila mana ada, upayakan areng kayu, ada abunya dikit nggak masalah ya, areng kayu. Terus nih kerikan tanah teratas, atau enggak dicampur dengan kompos atau kotoran kambing yang sudah jadi. Nah, ini aja yang kemarin saya videokan juga. Ini saya biarkan, yang itu saya pangkas. Ini bibit dari sulur tanah atau sulur cacing. Ini perakarannya luar biasa. Ini isinya arang tanah, sampah sayuran dan lain-lain. Ini penanaman dulu, kemudian saya buat lubang tanam, saya isi perlahan. Ini akarnya luar biasa bagus, cuman ini kalahnya kurang sinar matahari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saran untuk petani yang lahannya agak gelap, yang ada sinar yang atas, itu sebaiknya penanaman dari sulur tanah atau sulur cacing. Nggak usah ngejar sulur panjat utama, karena itu akan lambat ya, sia-sia, tetap akan lambat, kecuali di lokasi yang sinar mataharinya sesuai standar, yaitu 40 hingga 70 ya. Contohnya seperti ini, tetap tidak maksimal sebelum ia mendapatkan sinar matahari ya. Saya ngonten, saya praktekkan dulu berbagai hasil ya, seperti ini. Nah, ini mulai maksimal tuh.
setelah ada sinar matahari. Tetap dari bawah nggak sebagus seperti di tempat yang ada sinar matahari dari bawah. Nah seperti ini ya, gelap seperti ini. Ini juga hasilnya, ini seluruh panjat utama tetap cuman rimbun, gak beranting-beranting ketika kekurangan sinar matahari. Ini insya Allah akan segera saya perbaiki lagi. Ini pohon randu yang awalnya saya jadikan untuk media atau titik tanam vanili, ini kemungkinan akan saya potong. Ini juga terlalu rapat, ini saya kurangi lagi, akan saya tata perlahan-perlahan ya, perlahan-lahan. Nah ini yang dalamnya medianya ya, ini sama ini itu dalam satu titik. Ini awalnya belum ada pohon ini. Nah 7 bulan setelah terisi penuh baru saya tanami. Alhasil yang lain mati, nggak tahu ya faktor kebetulan atau bagaimana, pokoknya nggak tahu. Intinya vanelinya ya sehat, kemukusnya ya masih hidup. Nah kalau yang mendadak itu kebanyakan ya, kebanyakan itu sudah pada mati. Itu kalau yang mendadak. Jadi lebih baik pelan tapi pasti ketimbang terburu-buru. Bagus di awal, bagus, memang bagus di awal, tapi akhirnya rawan penyakit, khususnya di daerah saya. Nah kemudian ini teman-teman yang berkali-kali mati, ini udah segini besar mati juga. Nah ini akan saya rombak lagi, saya buat lubang ya, sekaligus 2. Nah ini pohon randunya, kemungkinan ini vanelinya nggak begitu produktif. Jadi ya saya tunggu beberapa bulan. Tetap kalau lubang tanam saya buat. Kalau memang tahun ini nggak produktif saya pindah. Nah ini sudah mulai. Nah kemudian ini sambungan ya, sambungan tanaman baru nih. Ini melada, sambung kemukus, ini udah menyatu teman-teman. Nah, ada yang kayak gini penyakitnya, kuning, mati pelan-pelan, akarnya nggak maksimal kalau lahannya nggak basah terus. Nah ini yang baru juga, tetap saya menanam, saya uji coba. Ini patah, belum ada ini, belum ada perkembangan yang memuaskan. Nah kalau pohon meladanya banyak. Nah intinya seperti ini ya. Nah media tanamnya itu seperti ini, lahannya terpapar sinar matahari ya, terpapar sinar matahari, dan ini akan sangat membantu membunuh atau membasmi cendawan patogen yang ada di sekitaran lahan. Ini waktunya untuk penyiangan bagi lahan yang kurang sehat. Nah kemudian kalau memang lahannya yang masih penuh kemukus ya, sebaiknya jangan dulu ya, jangan dulu. Nanti awal-awal mendekati musim hujan. Kalau sekarang biasanya itu akan tidak kuat dan harus nyiram ya, harus nyiram biasanya kalau lahannya dibersihkan. Tempat saya yang masih kemukusnya nggak pada mati itu tetap nggak saya bersihkan, dibiarkan aja dulu. Nah ini cukup sekian video dari saya, karena nggak bisa buat video yang lebih panjang mungkin karena lokasinya juga baru ya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.